Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Tsumma shalatu wassalamu ala rasulillahi khairil anami wal wara wa khairi man wati athara nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumidin, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya, nikmat yang paling utama nikmatul iman, kemudian nikmat sehat walafiat. Semoga kaum muslimin yang sedang sakit Allah angkat ya penyakitnya, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya serta kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam hari ini kita akan kembali mengkaji hadis kitab Arba'in Nawawi. Insyaallah kita masih melanjutkan hadis yang ke-19. Karena pertemuan sebelumnya kita di hadis ke-19, namun berhubung hadisnya panjang, jadi penjelasan belum sempurna. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan penjelasan tentang kandungan hadis ke-19. Jadi langsung saja insyaallah kita akan menjelaskan kandungan poin-poin penting di hadis ke-19. Hadis ke-19 menjelaskan tentang pertolongan dan perlindungan Allah. Di sini Rasulullah SAW bersabda, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu adalah sahabat junior. Sahabat junior yang masih belia. Tapi ternyata dalam hadis ini Rasul menyerunya dan mengatakan ya gulam. Ya gulam itu panggilan untuk anak kecil. Mungkin kalau bahasa kita wahai ananda. Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Sesungguhnya aku akan mengajarimu sesuatu. Pekan lalu kita baru menjelaskan poin ini saja, tentang pentingnya mendidik seorang anak. Poin-poin yang sudah kita ambil di pertemuan sebelumnya bahwa berbicara tentang dunia pendidikan itu kita perlu bercermin pada Rasulullah SAW. Karena sesungguhnya Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 21, Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh sudah ada dalam diri Rasul itu suri tauladan. Berbicara dalam segala aspek kehidupan, terlebih berbicara tentang pendidikan, sudah sepatutnya kita bercermin pada Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW dahulu bisa mendidik generasi yang sangat luar biasa. Ternyata konsep pendidikan Rasulullah SAW itu diawali dengan iman. Karena iman itu adalah pondasi dasar. Baru setelah itu iman dan ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Sebagaimana perkataan Bukhari, bab al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Urgensi atau pentingnya ilmu sebelum berkata dan berbuat. Namun sebelum berilmu perlu dikuatkan itu pondasi iman. Dan ternyata berbicara masalah dunia pendidikan perlu kita pahami. Pendidikan dalam bahasa Arab itu diambil dari kalimat roba yarbu, yang aslinya berkembang. Roba yarbu, makanya ada istilah riba. Riba itu secara bahasa berkembang, riba. Tarbiyah, pendidikan dalam bahasa Arab itu tarbiyah. Asal katanya roba yarbu, yang artinya berkembang. Maka dari sini kita paham bahwa berbicara tentang dunia pendidikan berarti kita akan berbicara tentang perkembangan sesuatu. Ya, khususnya perkembangan anak. Kemudian kita perlu tahu apa definisi tarbiyah atau pendidikan secara bahasa Arab. Dr. Ahmad Farid mengatakan dalam kitabnya At-Tarbiyah bahwa pendidikan itu secara bahasa Arab adalah bulughu syai' kama lahu ala wajhi tadrij, yang artinya mengembangkan sesuatu sampai titik sempurna secara bertahap. Ini perlu kita pahami bahwa definisi tarbiyah secara istilah yaitu membimbing sesuatu hingga titik sempurna secara bertahap. Dari sini kita paham Bapak, bahwa dunia pendidikan adalah dunia yang membutuhkan waktu yang lama. Karena kita perlu mengkaji sejarah. Ternyata Rasulullah SAW diajarkan oleh Allah itu dalam kurun waktu 23 tahun. Makanya Al-Quran itu turun kepada Nabi itu dalam kurun waktu 23 tahun. Kenapa demikian? Ada hikmah di balik itu. Jadi perlu diketahui bapak-bapak dan ibu sekalian, Al-Quran itu turun melalui dua fase, dua proses.
Proses pertama dari Lauh Mahfud ke langit dunia. Itu sekaligus 30 juz. Kemudian fase yang kedua itu dari langit dunia kepada Nabi Muhammad. Dan fase kedua ini turun kepada Nabi Muhammad selama kurun waktu 23 tahun. Karena Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang nabi umur 40. Dan beliau wafat umur 63. Sehingga kalau kita hitung dari 40 sampai 63 itu 23 tahun. Ternyata Allah mendidik Nabi Muhammad itu tidak sekaligus. Ternyata Allah mendidik Nabi Muhammad saja itu membutuhkan waktu 23 tahun. Sehingga dari sini kita paham bahwa Rasul saja dibina oleh Allah itu dalam kurun waktu 23 tahun. Dengan proses penurunan Al-Quran. Karena dalam Al-Quran ini berisi tentang perintah dan larangan Allah. Maka tidak mungkin Al-Quran turun sekaligus kepada Nabi Muhammad. Contohnya, di antara perintah yang dianjurkan dalam Al-Quran itu jihad. Mana mungkin Nabi Muhammad diutus menjadi nabi dan beliau sendiri langsung berjihad? Tidak mungkin. Makanya kalau kita kaji sejarah, perintah jihad, berjuang itu datang di akhir-akhir. Yang di awal itu berkaitan tentang iman. Tentang iman, tauhid dan lain-lain. Baru setelah kaum muslimin sudah menguat, baru di sana berkaitan tentang hukum-hukum tambahan. Ya, seperti jihad dan lain-lain. Artinya berbicara dunia pendidikan, kita perlu memahami definisi awal. Bahwa tarbiyah atau pendidikan secara bahasa, yaitu membimbing sesuatu hingga titik sempurna. Yaitu misalnya kita mendidik anak kita hingga titik sempurna. Tapi titik sempurna di sini bukan sempurna yang menurut syariat ya. Karena pada hakikatnya tidak ada yang sempurna manusia. Yang sempurna itu Allah. Tapi yang maksud sempurna di sini adalah membimbing anak kita pada titik yang kita harapkan. Ya, titik sempurna di sini titik yang kita harapkan. Contohnya setiap sekolah itu pasti memiliki visi misi. Contohnya sekolah A memiliki visi misi lulusan sini harus hafal 30 juz. Maka secara bahasa menurut definisi dari tarbiyah ini, hafal 30 juz adalah titik sempurna bagi sekolah ini. Artinya titik sempurna kita artikan di sini sampai target yang diharapkan. Makanya Ibnu Hajar itu beliau membuat kitab Bulughul Maram, ya. Bulughul Maram itu secara bahasa bulug itu balik, sampai. Kita paham ya, istilah balik itu anak yang sudah beranjak dewasa. Jadi sebenarnya asal muasal kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar ini sebenarnya kitab yang beliau tulis untuk anaknya. Makanya beliau menamakan Bulughul Maram, bulug secara bahasa sampai atau mulai dewasa, maram atau muram secara bahasa itu diharapkan. Makanya Ibnu Hajar menuliskan bukunya Bulughul Maram yaitu titik yang diharapkan ya, bahasa bebasnya seperti itu. Pencapaian yang diharapkan. Ini sebenarnya buku itu dituliskan untuk anaknya. Cuman karena buku itu luar biasa ya, banyak manfaatnya sehingga tersebarlah di kaum muslimin. Tapi dari sini ternyata ulama kita, contohnya Ibnu Hajar, yang mana Ibnu Hajar ini dari kalangan Imam Madhab Syafi'i ya. Beliau sudah memiliki kitab yang beliau tuliskan khusus untuk anaknya, guna mencapai titik yang diharapkan. Artinya pendidikan itu secara definisi istilah, itu bulughu syai' kamalahu ala wajhi tadrij. Membimbing sesuatu atau membimbing anak kita, kamalahu, titik sempurna. Tapi titik sempurna kita artikan yang kita harapkan. Tapi jangan lupa poin setelahnya, ala wajhi tadrij, yaitu secara bertahap. Karena merubah karakter itu tidak semudah membalikan tangan Bapak. Makanya Imam Syafi'i pernah memberikan nasihat. Ketika suatu saat Imam Syafi'i, beliau dengan muridnya, Rabi', beliau pernah menjelaskan suatu permasalahan kepada muridnya sampai 60 kali. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, wahai Rabi', sekiranya ilmu ini bagaikan makanan yang bisa aku suapkan ke mulutmu, sungguh sudah aku suapkan. Setelah tragedi ini, Imam Syafi'i berwasiat, bagi siapapun yang menjadi seorang guru atau siapapun menjadi orang tua yang ingin mendidik anaknya, harus memiliki sifat sabur. Sabur itu artinya sabar yang berlipat-lipat Pak. Sabar bukan yang biasa. Karena dalam bahasa Arab, sabar itu sebenarnya sobir. Tapi yang ada kalimat sabur. Sabur itu artinya sabar yang berlipat-lipat. Sama seperti dalam bahasa Arab ada syakir sama syakur. Syakir itu bersyukur. Tapi kalau syakur, bersyukurnya berlipat-lipat. Makanya suatu ketika Rasul ditanya oleh istrinya, salah satu istrinya, Rasul itu kalau sholat tahajud pernah suatu saat beliau kakinya sampai membengkak, saking lamanya. Kemudian ditanya oleh salah satu istrinya,
Kenapa harus seperti ini, wahai Rasulullah? Kenapa harus seperti ini? Bukankah dosa engkau sudah dihapuskan, dosa yang lalu dan dosa yang akan datang? Kemudian Rasul menjawab, afala akuna abdan syakuro. Tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Tapi kalimat yang digunakan syakur, bukan syakir. Karena syakur dalam bahasa Arab, walaupun secara bahasa bersyukur, dia levelnya lebih tinggi daripada syakir. Walaupun secara bahasa artinya sama, syakir sama syakur bersyukur. Sobir sama sobur sabar. Tapi Nabi mengapa memilih kalimat syakur, bersyukur yang berlipat-lipat? Karena ternyata ada perbedaan antara syakir sama syakur. Walaupun secara bahasa itu bersyukur. Syakir, bersyukur terhadap sesuatu yang ada. Kalau dapat nikmat bersyukur itu masih syakir. Tapi kalau syakur, terhadap sesuatu yang hilang pun, terhadap musibah yang datang pun dia bersyukur. Makanya di antara sunnah yang terkadang kita lupa, ketika dapat musibah doanya adalah alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Yang artinya alhamdulillah atas segala keadaan. Artinya ternyata Rasul pun mengajarkan kita dalam keadaan genting apapun kita dianjurkan untuk bersyukur. Ya, bersyukur dalam setiap keadaan. Makanya Rasul memilih kalimat syakur, yaitu bersyukur yang berlipat-lipat. Nah, Imam Syafi'i berwasiat bagi siapa yang ingin mendidik siapapun itu selayaknya memiliki sifat sabur, yang artinya sabar yang berlipat-lipat. Karena mendalami dunia pendidikan itu berarti kita mendalami dunia yang membutuhkan waktu panjang. Karena merubah karakter seseorang itu tak semudah memberikan tangan. Makanya seorang guru itu harus memiliki sifat yang sangat-sangat sabar. Karena merubah karakter itu tidak semudah memberikan tangan. Nah, ini beberapa poin yang kita ambil di pertemuan sebelumnya. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan ya. Hadis yang 19. Ya. Kita lanjutkan. Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Yang artinya ihfadillah, oh ini ada sebelumnya. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Nah, artinya yang dimaksud dari hadis ini, jaga Allah bukan berarti Allah itu lemah ya. Karena ada segelintir orang yang memahami berarti Allah itu lemah. Allah itu nggak kuat. Karena Rasul mengatakan, Rasul bersabda, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah. Berarti Allah lemah kan? Secara logika memang, oh iya ya, lemah. Tapi ini salah. Ini hanya pemahaman orang liberal yang ingin menyesatkan umat. Tapi maksud dari jagalah Allah di sini artinya jagalah aturan-aturan Allah dan jagalah hak-hak Allah. Karena Allah itu memiliki hak, ya, memiliki hak yang harus kita tunaikan, ya. Artinya Allah memiliki hak dan kita memiliki kewajiban kepada Allah. Di antara hak-hak Allah yang harus kita tunaikan, bahwa kita dianjurkan untuk menjaga batasan-batasan perintah Allah, menjaga batasan-batasan Allah yang sudah Allah gariskan dalam Al-Quran. Karena Al-Quran ini berisi tentang perintah dan larangan. Jadi maksud dari kalimat jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu, yaitu jagalah hak Allah. Niscaya akan Allah berikan hak kita. Di antara hak Allah yang harus kita tunaikan, pertama, dalam masalah sholat. Kewajiban kita selaku hamba, yaitu menunaikan sholat. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman, ayat 238, Hafidhu ala salawat wa sholatil wusta. Jagalah sholat. Jagalah sholat. Kalau kita kaji lebih dalam lagi sebenarnya dahulu itu sholat itu dalam sehari 50 kali Pak. Ya, pernah kita jelaskan. Namun Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Karena perlu diketahui langit itu ada 7. Setiap langit itu ada para nabi. Tergantung level keimanannya. Suatu ketika Nabi Isra diangkat ke langit untuk fardhu salat, untuk diwajibkan salat. Itu kemudian ketika mau turun bertemu dengan Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa bertanya, apa yang Allah perintahkan? Salat berapa? 50 dalam sehari. Minta pengurangan, sesungguhnya kaummu tidak akan mampu. Akhirnya datang lagi kepada Allah meminta pengurangan. Dikurangilah menjadi 40. Kemudian Nabi Musa bertanya kembali, berapa? 40. Minta dikurangi lagi. Sesungguhnya kaum kamu tidak akan mampu 40 dalam sehari. Baik lagi. Terus begitu. Sampai 5. Hingga 5 pun Nabi Musa berkata, berapa yang Allah perintahkan? Kata Nabi, 5 dalam sehari. Minta pengurangan lagi. Sesungguhnya kaummu tidak akan mampu melakukan sholat dalam sehari 5 waktu. Tapi Nabi Muhammad sudah malu.
dari 50 sampai 5. Hingga bertahanlah kewajiban sholat fardu itu dalam sehari 5 kali. Tapi ternyata perkataan Nabi Musa benar, terbukti. Masih banyak kaum muslimin yang belum mampu melakukan sholat 5 waktu dalam sehari. Padahal ini sebenarnya rahmat Allah. Yang harusnya sehari 50 kali menjadi 5. Dan itu pahalanya tetap, Pak. Setiap satu kebaikan itu menjadi 10. Jadi kalau kita hitung 5 kali 10, 50. Jadi fardhu sholatnya dari 50 menjadi 5, tapi pahalanya tetap 50. Manja bil hasanah falahu asyru amsalihha. Ya, dalilnya. Barang siapa yang melakukan suatu kebaikan, maka setiap satu kebaikan dilipatkan menjadi 10. Ini sebenarnya suatu rahmat yang harus kita tadaburi. Kemudahan yang Allah berikan pada kita. Makanya kita selaku umat Muhammad itu perlu menjaga hak Allah dalam masalah sholat, yaitu sholat fardu. Sholat fardu saja dulu. Kalau sholat fardunya sudah mantap, alhamdulillah, baru sholat sunnah. Sholatul wusta. Hafidhu ala sholawati wa sholatul wusta. Dalam surah Al-Baqarah ayat 238 Allah berfirman, Hafidhu ala sholawati wa sholatul wusta. Jagalah sholat fardu wa sholatul wusta. Apa itu sholat wusta? Pendapat yang paling kuat dalam hadis sahih sholatul wusta adalah sholatul asar. Walaupun di sana ada berbagai pendapat. Saya pernah membaca perbedaan ulama dalam mengartikan sholat wusta, ada 7 pendapat. Pendapat pertama sholat subuh. Pendapat kedua sholat zuhur, pendapat kedua sholat asar, pendapat ketiga sholat asar, pendapat keempat sholat maghrib, pendapat kelima sholat isya, pendapat keenam sholat wusta, sholat sendiri, yaitu ada namanya sholat wusta. Pendapat ketujuh sholat Jumat, sholat wusta. Tapi pendapat yang kuat sholat wusta adalah sholat asar. Karena dalam hadis, kenapa Allah mengkhususkan jagalah sholat wajib, kemudian menyebutkan sholat wusta. Yang dimaksud sholat wusta, sholat asar, kenapa? Karena ada hadis lain mengatakan sholat asar itu sangat sulit bagi beberapa orang muslimin. Begitu juga ada dalil lain, sholat yang paling sulit bagi kaum munafikin itu sholat subuh dan sholat isya. Itu sholat yang paling sulit. Makanya kita bisa menyaksikan bagaimana keadaan masjid itu ketika sholat subuh. Ya, satu shaf mungkin. Ya. Artinya itu sholat yang sangat sulit. Ya. Itu ada dalil lain. Kenapa Allah mengkhususkan penyebutan sholat wusta yang artinya asar? Karena masih banyaknya kaum muslimin yang sulit melakukan sholat di waktu sholat asar. Ya. Kalau maghrib mungkin ramai ya. Karena orang kebanyakan sudah pulang, ya, waktu sudah istirahat. Tapi sholat wusta, sholat asar ini yang mana kebanyakan kita lagi dalam kesibukan, entah dalam perjalanan pulang dan lain-lain. Ala kulli hal, sholat wusta pendapat yang paling kuat adalah sholat wusta, sholat asar. Nah, wal hadis sahih. Kemudian kita lanjutkan. Di antara hak Allah yang harus kita tunaikan adalah selain sholat tadi, yaitu bersuci. Bersuci. Jadi dalam masalah bersuci, Bapak berwudu, misalnya, itu harus kita perhatikan. Rasul pernah bersabda, wailul lil aqabi minan nar, yang artinya celakalah bagi tumit-tumit yang kakinya nggak kena air. Jadi terkadang, Pak, kita kalau wudu, daerah yang biasanya lupa atau kurang perhatian itu tumit kaki, Pak. Makanya Rasul mengatakan wailul lil aqabi minan nar, celakalah bagi tumit-tumit yang nggak kena air. Kenapa? Karena bagian tumit itu kadang orang lalai. Nah, maka supaya kita menunaikan hak Allah, yaitu dalam berwudu, tolong diperhatikan wudunya. Yaitu misalnya tumit itu harus benar-benar dibasuh. Dibasuh, Pak, ya, kaki, tangan itu dibasuh, bukan di apa namanya, Pak? Bukan sekedar air ini, Pak. Bukan diguyur saja, tapi benar-benar digini, Pak. Ini harus ditunaikan, ya. Karena kalau kita kaji lagi dari segi fikih dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Maidah surat kelima, idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Yang artinya faghsilu wujuhakum. Yang artinya cucilah mukamu. Artinya muka itu bukan air cuman sekedar kena muka, tapi harus digosok. Faghsilu wujuhakum. Kemudian wa aydiyakum. Bisa diperhatikan nanti cek di surat Al-Maidah surat 5 ayat-ayat awal. Itu ada kalimat faghsilu wujuhakum, artinya cucilah mukamu, wa aydiyakum, dan tanganmu. Jadi tangan itu sebenarnya harusnya dicuci. Apa namanya? Digosok, Pak. Bukan cuma air wudhu dibuka, kemudian tangan kita gitu. Sama kaki juga, Pak. Kebanyakan terkadang kita melihat ya, orang berwudhu kakinya cuma sekedar dibasuh saja. Jadi kakinya gitu aja, ya. Sebenarnya yang benar itu kaki itu bagiannya digosok. Ya. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, sampai siku. Siku itu masuk bagian. Ilal marafiq, kemudian famsahu biruusikum. Nah, adapun kepala itu dia masah. Masah itu cuma sekedar membasuh.
Jadi kalau kepala itu nggak digosok, ya. Makanya dalam wudu kepala itu nggak digitu-gitu, Pak. Ya, itu gosok namanya. Tapi dalam ayatnya pun kalau kepala itu cuma dibasuh. Nah, permasalahannya di kaki ini. Fagsilu famsahu biruusikum, lihat, wa arjulakum. Lihat Bapak, nanti pasti harokatnya wa arjulakum. Arjula. Ini yang menjadi titik poin perbedaan pendapat ulama. Fathah. Soalnya dalam bahasa Arab nanti, maaf saya kaji dikit dari segi bahasa Arab. Karena kalau kita tinjau dari grammar bahasa Arab, nahunya, itu maf'ulun bih. Atofnya ke nanti wujuhakum. Jadi yang artinya, kaki itu pendapat yang paling kuat adalah digosok. Bukan sekedar dibasuh, air dibuka, kemudian kaki kita gitu. Terkadang ada kan, di antara kita seperti itu. Jadi pendapat yang kuat adalah kaki itu tempatnya digosok seperti muka dan tangan. Adapun rambut itu cuma sekedar dibasuh. Nah, itu dalam masalah bersuci. Kemudian hak Allah yang harus kita tunaikan juga organ tubuh kita, Pak. Dalam organ tubuh kita ini banyak hak-hak Allah yang harus kita tunaikan. Seperti mata. Mata itu harus dijaga. Dalam bahasa Arab namanya godul basar. Makanya Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 30, kullil mu'minina yaguddu min absarihim wa yahfazuna furujahum. Artinya, katakan kepada kaum muslimin, kaum mukminin untuk menjaga matanya supaya enggak jelalatan, ya. Supaya enggak melihat yang haram, seperti itu. Begitu juga perut kita. Perut kita itu juga harus dijaga dari makanan-makanan haram. Karena makanan haram itu justru menjadi salah satu penyebab doa kita enggak terkabul. Insya Allah kita akan bahas permasalahan doa di paragraf setelahnya. Kemudian juga di antara hak Allah yang harus kita tunaikan yaitu ibadah. Ya. Artinya kita diciptakan di dunia ini tidak lain untuk beribadah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah menciptakan kita melainkan untuk beribadah. Ya'budun, ibadah. Kemudian Ibnu Abbas mentafsirkan ibadah di sini tauhid, yang paling afdol, ya. Namun yang perlu kita perhatikan bahwa beribadah itu perlu dilandasi dengan ilmu. Makanya Imam Bukhari punya bab khusus, pembahasan khusus. Babul ilmi qabla al-qaul wal amal. Pembahasan pentingnya ilmu sebelum berkata dan berbuat. Kenapa demikian? Yang kita khawatirkan, kita menganggap sesuatu ini sudah baik. Dan kita sudah amalkan bertahun-tahun, ternyata ini enggak baik. Pernah suatu ketika ada satu kisah zaman dulu, ada seseorang membunuh hewan, entah cicak atau apa, lupa saya. Kemudian dia menyesal membunuh hewan tersebut. Akhirnya sebagai penembus penyesalannya, dia menjadikan hewan tersebut gantungan. Digantungkan di sini sebagai pengingat bahwa dia pernah melakukan dosa. Dia merasa ini adalah hal yang baik, karena dengan ini dia mengingat dosa. Tapi ternyata ini kan najis. Berarti selama ini dia sholat ini dengan keadaan membawa najis. Artinya baik buruk dalam syariat Islam itu tidak ditolak ukur dengan mata kita, Pak. Baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Buruk menurut kita belum tentu buruk menurut Allah. Makanya dalam surat Al-Baqarah dikatakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Barangkali Anda membenci sesuatu, tapi justru sesuatu itu baik buat Anda. Namun sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan barangkali kita menyukai sesuatu itu, tapi sesuatu itu enggak baik buat kita. Makanya di endingnya Allah mengatakan, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Dari sini kita paham bahwa ternyata Allah tidak mengabulkan apa yang kita inginkan, tapi Allah mengabulkan apa yang kita butuhkan. Makanya jangan terlalu ngotot, kenapa doa kita tidak terkabulkan? Barangkali Allah tidak mengabulkan ini karena dikhawatirkan sombong. Kita selama ini mungkin meminta kepada Allah untuk diberikan mobil yang mewah. Tapi kenapa tidak terkabul? Kenapa ada saja hal-hal yang menjaga kita supaya tidak mendapatkan mobil itu? Mungkin hikmah di balik itu supaya kita tidak sombong. Dikhawatirkan kalau kita mencapai apa yang kita inginkan, mendapatkan sesuatu apa yang kita harapkan, itu khawatirnya muncul rasa sombong. Inilah hasil jerih payah saya. Sebagaimana Qarun. Qarun, dia tidak mengakui bahwa semua harta yang dia miliki itu dari Allah. Dalam surat Al-Qasas, surat 28, Qarun, dia meyakini bahwasanya harta kekayaan dia itu hasil dari jerih payah dia. Makanya sebagai balasan Allah benamkan Qarun berserta hartanya ke dalam bumi ini. Maka muncullah istilah namanya harta Qarun, Pak. Harta Qarun diambil dari kalimat Qarun. Qarun itu salah satu orang yang hidup pada zaman Nabi Musa. Orang kaya.
yang diabadikan kisahnya di surat Al-Qasas, surat 28. Tapi sayangnya Qarun nggak bersyukur. Dia kaya, tapi mengatakan bahwa kekayaan ini hasil jerih payah dia. Subhanallah, maka balasannya Allah benamkan dia berserta hartanya dalam bumi ini. Maka muncullah istilah namanya harta Qarun ya. Walaupun nggak tahu itu benar atau tidak dari Qarun ya. Allah Ta'ala. Nah, itulah diantara hak-hak Allah yang harus kita tunaikan. Bahwa dalam beribadah itu perlu dilandasi dengan ilmu. Supaya apa? Supaya ibadah yang kita lakukan tidak sia-sia. Yang kita khawatirkan kita beribadah menurut kita ini baik. Tapi belum tentu baik menurut Allah. Makanya perlu kita paham bahwa baik buruk dalam syariat Islam itu kita tolak ukur dengan kacamata syariat Islam. Baik menurut kita belum tentu baik menurut Islam. Seperti itu. Kemudian bahwa balasan setelah kita ya, setelah kita menjaga hak Allah, apa balasannya? Di antara balasan yang akan kita dapatkan, pertama Allah itu akan menjaga kita. Allah akan menjaga kita baik secara batin atau lahir dan batin. Contohnya zikir, Pak. Sesibuk apapun kita, tolong zikir setelah sholat itu dijaga. Karena zikir itu sebagai benteng kita, Pak. Zikir. Makanya ada kitab namanya Hisnul Muslim, Pak. Ada kitab, kalau Bapak searching di internet, ada namanya buku Hisnul Muslim. Buku saku, ya. Hisnul Muslim secara bahasa itu benteng mukmin, bentengnya Muslim. Kenapa doa-doa atau zikir-zikir dinamakan Hisnul Muslim, dinamakan benteng Muslim? Ternyata orang yang senantiasa menjaga zikir, khususnya zikir setelah sholat ya minimal, syukur-syukur bisa menjaga zikir pagi dan petang. Insya Allah penyakit sihir, santet dan lainnya gak akan nembus. Jangan takut, Pak. Kita nggak perlu yang namanya khodam, nggak perlu. Dalam surat Az-Zumar Allah berfirman, Alaihissallahu bikafin abdi. Bukankah Allah itu yang menjaga hambanya? Maka ketika kita hari ini menjaga hak Allah, balasannya Allah akan menjaga kita baik lahir dan batin. Allah akan menjaga kita dari lahir. Begitupun batin kita. Kalau ada orang yang mau sihir kita, syirik terhadap kita, ya ada nama penyakit ain. Dalam hadis dikatakan al-ainu haqqun. Penyakit ain itu hak. Penyakit ain itu dia penyakit yang batin, tapi berasal diawali dengan rasa dengki. Ya, ketika orang dengki terhadap orang lain, itu tidak menutup kemungkinan orang yang didengkikan ini bisa sakit. Ini namanya penyakit ain. Penyakit yang berasal dari rasa dengki. Tapi kalau kita insya Allah menjaga zikir, insya Allah seperti ini Allah akan menjaga kita. Makanya kalau di ruqyah, jin itu tahu mana orang-orang yang benar-benar beriman, artinya orang-orang yang memiliki cahaya, dan orang-orang yang ahli maksiat. Jin itu tahu. Bapak mungkin bisa lihat di video. Jin itu tahu orang-orang yang mana benar-benar ahli ibadah dan orang-orang yang benar ahli maksiat. Terkadang kita melihat orang belum meruqyah, baru datang saja sudah kabur. Ada kisah Imam Ahmad. Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i. Dahulu ada orang terkena, ya kayak bahasa kita kesurupan. Kemudian dipanggil Imam Ahmad untuk meruqyah. Imam Ahmad menyuruh datang bawa sendal saya. Imam Ahmad nggak datang. Sendalnya mau dibawakan, jinnya udah hilang. Karena Imam Ahmad ahlu ibadah. Imam yang benar keimannya bagus. Kemudian muridnya meniru gayanya Imam Ahmad. Sama seperti ini diminta. Kemudian sama menyuruh bawa sendal saya. Ternyata nggak mempan. Beda karena iman seseorang itu nggak sama. Walaupun kita berusaha orang tersebut beriman atau belajar kepada Imam Ahmad, tapi titik keimanan seseorang itu berbeda-beda. Artinya masalah batin ini masalah keimanan. Ya, maka saya berwasiat pada diri saya pribadi dan bapak semua serta ibu sekalian. Sesibuk apapun kita, mohon zikir setelah sholat itu dijaga. Karena itulah yang akan menjadi benteng kita. Ya. Kemudian rumah kita jangan sampai sepi dari bacaan Al-Quran. Minimal Pak, 1 ayat saja dalam sehari. Supaya rumah kita jangan seperti kuburan. Karena ada hadis Rasul mengatakan, jangan jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Maksudnya apa? Rumah itu sunyi dari syiar-syiar Islam. Sholat atau seperti zikir atau baca Al-Quran. Makanya dalam syariat Islam sebenarnya sholat wajib itu, sholat fardu di masjid. Sholat sunnah itu sunnahnya di rumah. Sholat sunnah itu afdolnya di rumah Pak. Bukan di masjid sebenarnya. Kenapa? Tujuannya supaya rumah kita ini dihidupkan dengan seperti sholat, baca Quran,
dan lain-lain. Supaya rumah kita ini hidup syiar Islamnya. Maka kalau bisa ya sesibuk apapun kita, bacalah Al-Quran. Misalnya sebelum kita aktivitas setelah salat subuh, walaupun 1 ayat. Karena tolak ukur baik amalan itu tidak dilihat dari kuantitas. Kita sering ini ulang-ulang. Sering kita ulang-ulang supaya kita paham bahwa kecil besarnya amalan bukan ditolak ukur dari kuantitas. Kita mungkin baca dalam sehari setelah subuh 1 ayat saja sebelum kita kerja. Tapi bisa jadi 1 ayat ini menjadikan sebab kita mendapat syafaat pada hari kiamat. Karena Rasul bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi. Untuk memberikan syafaat bagi para pembacanya. Kemudian Rasul bersabda dalam hadis lain, La tahkironna minal ma'ruf syai'a. Jangan pernah menyepelekan kebaikan sekecil apapun. Karena dalam hadis lain dikatakan juga, Ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Jagalah diri Anda walaupun dengan bersedekah sebiji kurma. Mungkin logika kita berpikir, mampukah sebiji kurma ini menjaga kita dari neraka? Rasul bersabda, La tahkironna minal ma'ruf syai'a. Jangan pernah menyepelekan kebaikan sekecil apapun. Karena tolak ukur amalan berkualitas tidak dinilai dari kuantitas. Bukan dari masalah angka. Tapi dilihat dari kualitas. Kapan amalan itu dikatakan berkualitas? Yaitu dengan 2 perkara. Pertama, ikhlas. Ketika kita ikhlas kepada Allah, walaupun 1 ayat, insya Allah itu bacaan akan menjadikan sebab kita melakukan syafaat. Yang kedua itu ittiba, yaitu sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Inilah 2 syarat yang mana jika terpenuhi amalan kita akan berkualitas. Yaitu ikhlas dan sesuai tuntunan Nabi. Makanya Abdullah ibnu Mubarak berkata, Rubba amalin saghirin tukabbiru an-niyah, tu'adzimu an-niyah. Yang artinya, terkadang ada amalan kecil menurut kita. Ada amalan kecil menurut kita, tu'adzimu an-niyah. Tapi niat yang ikhlas karena Allah, hati yang suci ini memunculkan niat yang ikhlas karena Allah, menjadikan amalan yang kecil menurut kita, tapi agung menurut di sisi Allah. Tapi sebaliknya, warubba amalin kabirin. Terkadang ada amalan besar menurut kita, tusoghiru an-niyah. Tapi niat yang salah, hati yang kotor menimbulkan niat yang salah bukan karena Allah, menjadikan amal yang agung menurut kita kecil di sisi Allah. Makanya dalam hadis sahih riwayat Muslim yang diriwayatkan Abu Hurairah, sesungguhnya 3 golongan yang pertama kali diseret ke neraka bukan pembunuh, bukan pencuri, bukan pezina. Tapi 3 golongan yang pertama kali diseret ke neraka, pertama, orang yang berjihad, berjuang di jalan Allah sampai terbunuh di jalannya. Tapi dimasukkan ke neraka. Kenapa? Karena dia berjihad supaya disebut pemberani. 1. Kedua, orang yang suka bersedekah, menginfakkan hartanya. Ketika ditanya pada hari kiamat, kenapa kamu berinfak? Dia akan menjawab, tidaklah ada suatu kegiatan yang engkau anjurkan untuk bersedekah di jalannya, melainkan aku sedekahkan hartaku di situ. Kadzabta, bohong. Allah berfirman pada hari kiamat. Karena setiap kita akan disidang satu-satu. Kadzabta, Anda bohong. Maka semua makhluk akan berkata bohong. Sesungguhnya Anda berinfak itu supaya disebut dermawan. Seretlah dia ke neraka, diseret. Orang yang kedua. Yang ketiga, orang yang mendalami Al-Quran, bahkan mengajarkan Al-Quran. Ketika dipanggil, kenapa? Untuk mendekatkan diri padamu. Kadzab, bohong. Sesungguhnya kamu itu mendalami Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, mendalami ilmu, mengajarkan ilmu supaya disebut orang berilmu, supaya disebut alim, supaya disebut qari, orang yang mahir dalam Al-Quran, atau mungkin supaya disebut imam atau hafidh. Na'udzubillah. Maka seretlah dia ke neraka. 3 amalan yang agung, berjihad, bersedekah. Padahal kalau kita berbicara sedekah adalah amalan yang gak akan terputus sekalipun kita meninggal. Karena Rasul bersabda, idza mata ibnu Adam, apabila keturunan Adam meninggal, in qata amaluhu, amalannya semua terputus, illa salasah, kecuali 3. Pertama, shadaqatun jariyah. Sedekah jariyah ini gak akan terputus, Pak. Sekalipun kita meninggal, Bapak bersedekah suatu masjid, misalnya dengan batako atau apapun itu, selama masjid itu berdiri, selama masjid itu makmur, sekalipun kita sudah meninggal berabad-abad, maka pahala akan tetap mengalir. Itulah luar biasanya jariyah. Tapi jariyah kalau tidak dilandasi dengan ikhlas karena Allah, tidak ada manfaatnya. Makanya 3 golongan yang pertama kali diseret ke neraka, pertama tadi orang yang berjihad. Kemudian orang yang bersedekah tapi supaya disebut dermawan. Dan orang yang ketiga adalah orang yang mendalami ilmu, mendalami Al-Quran supaya disebut alim, supaya disebut ulama, supaya disebut orang yang mahir dalam Al-Quran. Na'udzubillah.
Inilah 3 golongan yang pertama kali akan diseret ke neraka. Ini semua berawal dari masalah hati. Berawal dari masalah hati. Makanya kita jangan pernah menyepelekan kebaikan sekecil apapun itu. Karena kecil menurut kita, kalau hati kita tulus karena Allah, insya Allah itu akan menjadi agung di sisi Allah. Makanya tolong biasakan ya semaksimal mungkin di sela-sela kesibukan kita ya untuk melantunkan ayat suci Al-Quran walaupun 1 ayat. Karena Rasulullah bersabda sebagaimana dalam hadis Aisyah, ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan yang dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Dari sini kita paham, ternyata tolak ukur amalan yang dicintai Allah bukan dari masalah banyaknya. Kalau kita tadaburi Bapak dan Ibu sekalian, di Al-Quran tidaklah datang kalimat banyak. Kalimat banyak dalam bahasa Arab kathir atau aktsar. Tidaklah muncul kalimat banyak dalam Al-Quran, melainkan datang setelahnya sifat buruk. Silahkan dicek nanti. Tidaklah ada kalimat banyak, ya. Mungkin silahkan dicek nanti di Al-Quran, kalimatnya aktsar. Aktsar. Hamzah, ka, fa kecil, ro. Walakin aktsaron nasi la ya'qilun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak berakal. Walakin aktsaron nasi la ya'lamun. Akan tetapi banyak manusia enggak paham, enggak tahu. Kalimat banyak itu muncul setelahnya kalimat buruk biasanya. Begitupun dalam hadis. Ketika dalam hadis dikatakan, apakah kita pada akhir zaman ini sedikit? Enggak, kalian banyak kata Rasul. Walakinakum kalgusa isail. Kalian tuh pada hari akhir zaman secara angka banyak umat Islam, tapi kalian lemah. Kalian tuh bagaikan buih lautan yang banyak tapi nggak ada kekuatan. Artinya dalam hadis pun mengatakan bahwa kita ini banyak tapi lemah. Muncul kalimat banyak, kemudian setelahnya kalimat buruk. Tapi sebaliknya Bapak, kalimat sedikit dalam Al-Quran justru datang setelahnya baik. Contohnya, wa qalilun min ibadiyas syakur, yang artinya dan sedikit sekali di antara hamba Allah yang mau bersyukur. Contoh lain dalam surah Al-Baqarah, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok kecil bisa mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah dalam pertempuran. Ya. Artinya dari sini kita paham Bapak dan Ibu sekalian, tolak ukur sesuatu berkualitas di sisi Allah tidak dilihat dari kuantitas, bukan masalah angka, tapi berasal masalah dari hati. Makanya para ulama berwasiat, bagi siapa yang ingin mendalami syariat Islam, tahap yang paling pertama yang harus diperhatikan adalah membersihkan penampungan ilmu, yaitu hati. Siapapun yang hari ini ingin mendalami Al-Quran, mendalami ilmu syariat Islam, yang perlu diperhatikan yang pertama kali adalah membersihkan hatinya. Kenapa? Karena Rasul bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah dalam diri kita ini ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau segumpal daging ini bersih, baik, maka jasad kita akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau segumpal daging ini kotor, buruk, maka jasadnya pun buruk. Rasul mengatakan ala wahyal qalbu. Ketahuilah segumpal daging ini namanya hati. Kenapa demikian? Karena hati yang baik itu akan memunculkan niat yang ikhlas karena Allah, sehingga dampaknya pun amal kita akan menjadi berkualitas. Walaupun amal kita itu kecil, sedikit. Lagi-lagi masalah kualitas amal bukan problem masalah angka. Karena kualitas amal itu dilandasi dengan 2 perkara, yaitu ikhlas karena Allah dan ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian di antara balasan dari Allah setelah kita menjaga haknya adalah doa kita akan dikabulkan dan kita akan dijaga iman kita dari syubhat dan syahwat. Kemudian lari masalah doa. Di sini hadisnya masih berbicara idza sa'alta fas'alillah. Nah, berkaitan tentang masalah doa. Doa itu ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, doa itu tidak boleh melainkan kepada Allah. Karena dalam hadis sahih riwayat Tirmidzi, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu ibadah. Yang artinya ibadah itu enggak boleh melainkan hanya kepada Allah. Maka dalam ibadah, dalam berdoa, kita perlu memperhatikan poin-poin penting. Di antaranya, pertama adab. Adab dalam berdoa. Di antara adab berdoa itu wudu. Jadi wudu itu bukan syarat ya Pak ya. Wudu itu bukan syarat, tapi adab. Kemudian menghadap kiblat. Kemudian ikhlas kepada Allah. Kemudian enggak buru-buru dalam berdoa. Kemudian itu di antara beberapa adab. Kemudian di antara waktu mustajab itu malam Lailatul Qadar. Kita singkat saja. Kemudian ketika hujan turun.
Ketika hujan turun itu silakan berdoa. Kemudian yaitu di antara azan dan iqamat. Kemudian yang terpenting ketika sujud. Dan perlu diperhatikan bukan sujud yang terakhir saja Pak ya. Karena kita kadang memperhatikan banyak imam sujud yang terakhir itu lama. Karena khusus untuk doa. Tidak, silakan di sujud manapun berdoa. Karena waktu yang paling mustajab di antaranya ketika sujud. Kenapa? Karena sujud adalah tempat atau keadaan paling dekat antara hamba dan Allah. Ketika kita bersujud itulah keadaan kita sangat dekat dengan Allah. Maka perbanyak doa. Kemudian ketika hari Jumat, hari esok. Hari Jumat ba'dal asar. Hadisnya sahih dalam riwayat Muslim. Jadi hari Jumat ba'dal asar ada hadis khusus. Bahwa pada hari Jumat itu ada waktu yang mustajab. Walaupun ada pendapat lain mengatakan ini perbedaan ulama. Ada yang mengatakan waktu yang mustajab antara duduknya khotib. Ketika ada dua khutbah, di antara khutbah ini ada doa mustajab, waktu mustajab. Ini ada pendapat ulama juga. Tapi yang paling kuat adalah ternyata hari Jumat itu mustajab ba'dal asar. Jadi tolong disempatkan waktu ba'dal asar hari Jumat itu untuk berdoa. Adapun penghalang-penghalang dari doa yaitu pertama makanan haram. Kenapa doa kita kenapa kita sudah berdoa berkali-kali namun tak kunjung dikabulkan? Barangkali dalam diri kita masih ada hak orang lain yang kita ambil dengan ya sengaja atau tidak sengaja. Kemudian yaitu tidak adanya hati, tidak khusyuk. Ya, ini juga salah satu penghalang doa. Yang kemudian yang selanjutnya adalah kezoliman. Adapun masalah angkat tangan, di sini ada perbedaan pendapat ulama, ya. Intinya dalam masalah doa secara mutlak kalau kita berdoa boleh angkat tangan. Adapun keadaan-keadaan tertentu enggak boleh angkat tangan. Contohnya ketika sujud, enggak boleh sujud kita angkat tangan. Ketika tasyahud, enggak boleh angkat tangan. Iya. Ketika khutbah Jumat, ketika khutbah Jumat sebenarnya khotib itu sebenarnya angkat tangan seperti ini, maaf. Ini hadis sahih dalam Sahih Muslim. Karena ada salah satu salaf namanya Bisru bin Marwan, dia berdoa seperti ketika khutbah. Kemudian Imarah mengatakan qabbahallahu yadain. Ini doa yang buruk. Artinya sesungguhnya beliau mengatakan Rasul itu kalau khutbah Jumat itu sebenarnya doanya bukan kayak gini, tapi seperti ini. Ini mohon maaf, ini hadisnya sahih, hadisnya di riwayat Muslim. Adapun yang lainnya ini insya Allah menyusul ya karena waktu Isya sudah masuk. Mudah-mudahan kajian kita hari ini bermanfaat dan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, udah apa? Urut. Itu ketika istisqa. Nah, ada hadisnya. Kalau istisqa itu doa sholat ketika minta hujan. Cuman kalau Bogor ini kan kota hujan ya. Nah, insya Allah ya kita jarang sholat istisqa. Tapi kalau ada keadaan kemarau panjang, itu ada namanya sholat istisqa. Sholat istisqa, sholat minta hujan. Di antara cara doanya adalah sholat istisqa kayak gini, kemudian kayak gini. Nah, ada dalam masalah istisqa. Adapun selain istisqa, wallahu alam saya tidak mendapatkan dalilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.